Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Cecep Primastiar, NPM 101210089 kelas C5 Manajemen. Apa itu perencanaan SDM? Perencanaan SDM itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Kemudian untuk konsep perencanaan SDM sendiri merupakan proses pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan atau kuantitas organisasi pada waktu yang tepat, termasuk aktivitas merencanakan jumlah, jenis, dan kualitas tenaga kerja di masa depan, dan dapat merancang program implementasinya seperti penarikan, seleksi, kompensasi, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kebutuhan pemenuhan informasi tenaga kerja untuk keperluan perencanaan strategi bisnis. Kemudian untuk tujuan perencanaan sumber daya manusia sendiri bertujuan untuk menghindari adanya kelebihan atau kekurangan tenaga kerja dengan melaksanakan penempatan yang sesuai pada waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan, dengan maksud agar perusahaan dapat menekan biaya operasional sekecil mungkin. Kemudian selanjutnya ada perekrutan atau seleksi tenaga kerja. Menurut Sukijo Notoatmojo, rekrutmen adalah proses mencari dan mengikat calon karyawan yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang direncanakan. Tentunya yang direncanakan oleh organisasi. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia atau SDM yang sesuai dengan tujuan organisasi maupun perusahaan. Sedangkan dilansir dari Sage, rekrutmen adalah proses aktif mencari, kemudian menemukan dan mempekerjakan talent untuk posisi atau pekerjaan tertentu. Definisi rekrutmen mencakup seluruh proses perekrutan, dari awal hingga proses integrasi individu yang direkrut ke dalam perusahaan. Kemudian mempekerjakan sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan merupakan salah satu investasi untuk kesuksesan perusahaan di waktu mendatang. Selanjutnya di sini ada tahapan perekrutan atau seleksi tenaga kerja. Secara garis besar, di antaranya yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan suatu posisi dalam perusahaan maupun organisasi. Kemudian merencanakan proses rekrutmen, mempublikasikan lowongan pekerjaan, baik itu melalui media sosial, melalui agen ataupun jasa dan lainnya. Kemudian meninjau lamaran yang telah masuk dari pelamar, kemudian proses wawancara oleh HRD, memeriksa referensi dan latar belakang pelamar, mengabari pihak pelamar. Kemudian yang paling penting biasanya pelamar dan HRD itu bernegosiasi mengenai gaji dan sosialisasi teknis pekerjaan. Setelah beberapa tahapan berlangsung, bisa disimpulkan pelamar itu atau kandidat pun bisa bekerja secara resmi pada perusahaan maupun organisasi. Pada pertemuan kali ini mungkin saya akan membahas soal dan jawaban dari tugas 2 manajemen sumber daya manusia. Untuk soal yang pertama yaitu berapa pekerja yang dibutuhkan untuk mensortir surat? Sebanyak 5.000 surat jika tingkat pelayanan standarnya itu 100 surat per 4 jam. Jawabannya sendiri, jika standar penyortiran surat idealnya 100 surat per 4 jam, maka untuk dapat mencapai target dibutuhkan 8 jam kerja sehari, diselingi jam istirahat dan makan. Dapat dikatakan jika 8 jam kerja, maka penyortir surat bisa mencapai 200 surat. Kemudian berapa pegawai yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan tersebut?
Dalam perhitungan sederhana, bisa dilihat 5.000 surat jika dibagi dengan 200, maka dapat memperoleh 25 orang pegawai. Untuk menyortir surat sebanyak 5.000 surat dalam sehari, dibutuhkan pegawai sebanyak 25 orang dengan waktu 8 jam kerja per satu orang. Untuk pembahasan soal yang kedua, di sini dikatakan jika Anda seorang manajer sumber daya manusia pada sebuah perusahaan dan Anda harus memperkirakan bahwa karena sejumlah inovasi teknologi, perusahaan Anda harus mengurangi 25% karyawan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Saat ini karyawan berjumlah 155 orang. Kemudian tindakan apa yang akan Anda ambil dan jelaskan. Jawabannya, jika harus mengurangi jumlah karyawan sebanyak 25% dari 155 orang, maka tindakan yang akan saya lakukan adalah mempertahankan pegawai yang kompeten, berdedikasi tinggi terhadap perusahaan, mempunyai ambisi dan berinovasi. Sementara itu, jika harus mengurangi sejumlah karyawan dengan sebab pengembangan inovasi dan mengurangi anggaran, itu mungkin bisa dilakukan dengan catatan pegawai yang dikeluarkan atau dikurangi diputuskan secara hormat, diberi pesangon, reward, ataupun bentuk penghargaan lainnya. Untuk soal berikutnya, dikatakan hitung perencanaan SDM untuk menggarap sawah seluas 10 hektar. Bila diketahui bahwa standar waktu untuk mencangkul sawah adalah 20 kali 4 kali 6 jam, sama dengan 480 jam per orang. Waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan yaitu 20 hari. Bagaimana kesimpulannya? Perhitungan perencanaan SDM-nya sebagai berikut. Yang pertama itu pegawai harus laki-laki, usia 21-35 tahun, mampu bekerja secara tim, pandai mengemudikan alat pajak modern ataupun mencangkul tradisional, siap bekerja di bawah tuntutan dan bekerja sesuai target. Kemudian jam kerjanya dimulai pada pukul 7.00 pagi sampai 12 siang untuk istirahat dan kemudian pegawai bisa pulang. Kemudian untuk mencapai target 20 hari pekerjaan, 480 jam kerja, maka tiap orang itu mempunyai ideal waktu 6 jam dalam sehari dikalikan 20 hari menjadi 120 jam. Kemudian 120 jam dikali dengan 4 orang pegawai, maka jumlah yang dihasilkan adalah 480 jam dibagi 20 hari, maka menghasilkan 4 orang pegawai. Untuk soal yang selanjutnya, yaitu bila sebuah perusahaan membuka kantor cabang di sebuah kota yang jauh dari kantor pusat. Aktivitas SDM apa saja yang harus dilakukan oleh departemen sebelum kantor cabang tersebut siap dijalankan? Pembahasannya yaitu untuk merencanakan pembukaan kantor cabang baru, berikut beberapa yang harus diperhatikan oleh manajer SDM dan perusahaan. Yang pertama, perusahaan harus memilih lokasi kantor yang strategis, menjangkau ruang lingkup layanan transportasi, dekat dengan tempat ibadah, rumah makan, dan sebagainya. Kemudian mempersiapkan anggaran untuk pengelolaan kantor dan perencanaan SDM. Mempersiapkan sumber daya manusia melalui beberapa tahapan, diantaranya membuka lowongan pekerjaan melalui agen, jasa perekrutan, maupun sosial media. Kemudian perekrutan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi dan syarat menjadi tenaga kerja pada perusahaan. Training atau pelatihan pegawai, kemudian evaluasi rutin tiap 1-6 bulan sekali untuk mengetahui kinerja dari beberapa pegawai pada perusahaan. Kemudian soal berikutnya yaitu buatlah rekrutmen dan seleksi untuk soal nomor 1. Seperti yang sudah dibilang tadi, pada soal nomor 1 disebutkan berapa pekerja yang dibutuhkan untuk mensortir surat sebanyak 5.000 surat jika tingkat pelayanan standarnya itu 100 surat dalam 4 jam. Untuk rekrutmen sendiri, yang pertama itu membuat informasi lowongan tenaga kerja secara eksternal pada media sosial, iklan, banner, dan sebagainya.
Kemudian untuk proses seleksi dibutuhkan laki-laki atau perempuan usia 18 sampai 28 tahun. Pendidikan minimal SMK atau SMA sederajat. Pengalaman kerja minimal 1 tahun pada bidang yang sama, berpenampilan menarik, mampu bekerja sesuai target, siap bekerja di bawah tekanan, teliti dan cekatan, kemudian rajin, ramah terhadap sesama pekerja dan atasan. Kemudian untuk soal yang terakhir adalah bagaimana informasi, analisis jabatan, dan perencanaan sumber daya manusia dapat membantu pengambilan keputusan program orientasi dan penempatan. Jawabannya yaitu pada dasarnya analisis jabatan bertujuan untuk menentukan tugas, aktivitas, perilaku pada jabatan tertentu. Kemudian analisis jabatan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi pengetahuan, kemampuan dan keahlian pada seseorang dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya. Perencanaan SDM juga bertujuan untuk menentukan dan menempatkan pegawai melalui proses dan tahapan dalam seleksi, sehingga dapat menghasilkan sejumlah pegawai yang kompeten dengan kriteria perusahaan. Oleh karena itu, analisis dan perencanaan SDM memiliki keterkaitan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan organisasi perusahaan. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah penulisan ataupun kata. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.